Itu tadi keterangan pers dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait peresmian stasiun terintegrasi yang sudah berada di beberapa stasiun, diantaranya Stasiun Sudirman, Tanah Abang, dan juga Stasiun Juanda, Jakarta. Salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan pengguna KRL maupun pengguna kereta jarak jauh agar mudah menjangkau transportasi lanjutan ketika mereka tiba di stasiun tujuan mereka. Kita ke informasi lain, pemirsa. Di saat masa transisi menjelang new normal, aksi kejahatan meningkat tajam. Para pelaku kejahatan memanfaatkan masa transisi karena masyarakat mulai kembali beraktivitas di luar rumah. Sebuah video penjamretan viral di media sosial. Aksi penjamretan terjadi di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Dua orang pelaku menggunakan motor metik ini nekat masuk jalur Transjakarta untuk mencari korbannya. Setelah melihat pengendara yang kaca jendela mobilnya terbuka dan sedang memainkan ponselnya, pelaku langsung menyambar dan kabur. Aksi ini kini tengah dalam pemeriksaan Polres Metro Jakarta Barat. Tingginya angka kejahatan didukung oleh data yang dimiliki Mabes Polri. Berdasarkan catatan Polri, kenaikan angka kejahatan terjadi pada peralihan masa PSBB ke masa new normal atau transisi. Kenaikan angka kejahatan jelang new normal terjadi pada pekan ke-23 dan 24. Di antaranya, kejahatan pencurian dengan pemberatan terjadi kenaikan 283 kasus dari 411 naik menjadi 693. Kejahatan penggelapan dari 293 naik 42% menjadi 421 kasus. Kasus curanmor naik dari 114 menjadi 226 kasus. Selanjutnya kasus narkotika dari 649 kasus bertambah menjadi 743 kasus. Sementara kasus perjudian naik 100% dari 52 kasus menjadi 104 kasus. Polri menilai salah satu faktor kenaikan aksi kejahatan karena aktivitas masyarakat jelang new normal ikut meningkat. Para pelaku kejahatan memanfaatkan situasi ini untuk melakukan aksinya. Lalu, benarkah para pelaku tindak kejahatan memanfaatkan momen transisi new normal untuk melancarkan aksi mereka? Kita akan berbincang langsung dengan Brigjen Awi Setiodo, Karopenmas Divisi Humas Polri. Selamat sore, Pak Awi. Selamat sore, Mas Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Awi, kalau benar terjadi lonjakan tajam di masa transisi ini untuk angka kriminalitas, seperti apa lonjakannya? Berapa persen kira-kira, Pak Awi? Ya, kita juga ikut prihatin ya. Dari angka kriminalitas minggu ke-23 dan dibandingkan dengan minggu ke-24 ternyata terjadi kenaikan cukup signifikan ya, 38,45%. Tentunya ini juga menjadi warning, menjadi alarm buat kepolisian untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan pencegahan, misalnya patroli-patroli, kemudian mengerahkan anggota di ring-ring reserse untuk melakukan pengawasan, kemudian monitoring di daerah-daerah rawan terjadinya kejahatan. Pak Awi, jenis kejahatan seperti apa yang mengalami lonjakan di masa transisi PSBB saat ini? Ya, yang ranking 5 besar memang di atas itu tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Itu tadi ilustrasi yang disampaikan memang betul. Salah satunya memang jambret, kemudian begal itu mendominasi angka kriminalitas terkait dengan lonjakan kasus tindak pidana dengan pemberatan tersebut. Oke, ini aksi dari para pelaku, misalnya pencurian dengan kekerasan, apakah memang sengaja memanfaatkan kondisi yang kita belum benar-benar normal, misalnya kondisi yang masih sepi dengan target yang mungkin berada di tempat yang sepi? Apakah seperti itu, Pak Awi? Ya, seperti tadi ilustrasi pertama sudah disampaikan, memang dengan rencana menuju new normal itu ada masa transisi, kemudian masyarakat sudah mulai sedikit hidup normal, keluar
keluar rumah, kemudian melaksanakan aktivitas di luar rumah, tentunya kegiatan masyarakat juga meningkat secara kualitas maupun kuantitas. Dari situlah tentunya seperti teori-teori niat, kesempatan, dan kejahatan, bahwasanya kejahatan itu terjadi adanya niat dan kesempatan berpadu atau bertemu. Nah, inilah yang menjadi permasalahan sekarang ini, karena memang tadi dengan meningkatnya masyarakat beraktivitas tentunya tidak luput dari sasaran para pelaku atau orang-orang melakukan kejahatan tersebut. Pak Awi, ini agar menjadi perhatian dan pembelajaran juga bagi masyarakat, sebenarnya selain tempat sepi, kondisi seperti apa yang patut dihindari oleh masyarakat yang mungkin bisa menjadi celah bagi pelaku kriminal untuk beraksi? Ya, betul sekali Mas Adi. Tentunya tadi disampaikan ini sudah warning untuk kita semua, untuk kepolisian juga demikian, untuk masyarakat juga demikian. Tentunya mulai sekarang sudah mulai hati-hati terkait penggunaan misalnya perhiasan, misalnya menggunakan kendaraan bermotor melewati daerah sepi, apalagi di malam hari kurang penerangan jalan umumnya. Kemudian kalau meninggalkan rumah juga demikian, harus betul-betul yakin terkunci, apalagi kalau menggunakan kendaraan juga demikian, khususnya roda dua, karena curanmor yang meningkat ini juga demikian, roda dua. Tentunya ya kita jangan sembrono, kita yakin, kita pastikan bahwasanya saat turun kendaraan itu langsung dikunci baik itu leher maupun diberi kunci ekstra demikian. Baik, Pak Awi, kami mohon untuk tetap bersama kami karena kami akan menuju ke gedung BNPB terlebih dulu untuk mengikuti perkembangan dari jumlah kasus penyebaran COVID di Indonesia. Dan pemirsa, saya masih bersama dengan Pak Awi Setiono, Karopenmas Divisi Humas Polri. Kita akan kembali bergabung. Selamat sore kembali, Pak Awi. Terima kasih masih bergabung bersama kami di sini. Ya, selamat sore Mas Bayu. Pak Awi, ini data yang kami himpun dari Mabes Polri, baik itu curanmor, kemudian juga kasus narkotika, sampai pencurian dengan pemberatan, dari pertengahan sampai akhir Mei 2020 ini mengalami kenaikan yang signifikan. Bagaimana dengan data akhir Mei sampai atau paling tidak awal Juni sampai pertengahan Juni ini, Pak Awi? Ya itu tadi, memang sesuai data yang ada memang minggu ini terjadi kenaikan dari minggu ke-23 ke minggu 24. Tentunya tadi pengaruh dari masa transisi menuju new normal, masyarakat meningkatkan aktivitasnya, sudah mulai bekerja, sudah mulai keluar rumah, sudah ke kantor dan sebagainya. Tentunya ini yang mengalami termasuk penyebab tingginya atau naiknya angka kriminalitas. Pak Awi, ini sebenarnya kita masih menuju new normal. Belum benar-benar 100% pada aktivitas seperti biasa. Tapi peningkatan kriminalitasnya sudah cukup tinggi, bisa dibilang begitu. Bagaimana ketika nanti sudah 100% kembali normal, apakah ini artinya bahwa kriminalitas akan semakin tinggi, Pak Awi? Jadi sebenarnya kita bisa membayangkan bahwasanya waktu kita di masa PSBB, masyarakat memang betul-betul stay at home, kemudian melaksanakan aktivitasnya di rumah. Ya, apapun yang terjadi, keamanan itu di rumah juga nggak terjamin karena memang keluarga tinggal ya di rumah. Ya, mereka juga para pelaku kejahatan juga riskan, misalnya kalau misalnya mau membobol rumah. Kemudian terkait dengan crime, kejahatan jalanan juga demikian. Karena masyarakat juga dengan diperlakukan PSBB, sebetulnya mereka juga masyarakat juga kurang kan di jalanan, aktivitasnya menggunakan kendaraan bermotor dan lain-lain. Dari itu memang wajar kalau terjadi kenaikan angka kriminalitas itu. Demikian. Antisipasi dari pihak Anda seperti apa, Pak Awi? Ya, tadi kami awal sudah sampaikan, tentunya kita serahkan kepada jajaran, mereka sangat tahu apa harus yang dikerjakan, mulai dari mapping,
mapping daerah-daerah yang rawan Kamtipmas, tentunya nanti dilakukan terapi. Jadi black spot yang ada itu dilakukan terapi. Dengan apa? Melakukan bimbingan pemiluan kepada masyarakat untuk tadi menyadarkan ini sudah mulai rawan, tingkatkan peran serta masyarakat dengan melalui sistem keamanan lingkungan dihidupkan kembali. Kita jangan terlena dengan situasi yang ada, namun tetap kita waspada terkait dengan perkembangan situasi Kamtipmas. Kemudian meningkatkan patroli-patroli di daerah rawan yang tadi saya sebutkan. Kemudian tentunya juga reserse juga tentunya kita akan kerahkan untuk menduduki kering serse lagi, mengingatkan kembali kalau kemarin mau keluar masih mikir-mikir terkait dengan COVID dan sebagainya, tentunya dengan protokol COVID yang ada kita tetap menjaga Kamtipmas agar tetap kondusif, agar aman, agar angka kejahatan ini tidak meningkat kembali demikian. Baik, Pak Awi, kita bahas mengenai pelaku kriminalitas di tengah PSBB transisi ini. Kalau dari data yang Anda miliki, pelakunya ini apakah juga banyak yang merupakan napi asimilasi? Karena kita tahu beberapa waktu lalu ada banyak yang mendapatkan pembebasan begitu asimilasi. Apakah mereka kembali mengulangi atau bagaimana dari data Anda? Kalau dari data memang muncul itu angka-angka terkait dengan napi asimilasi. Namun demikian kami tidak akan menuju ke sana, tapi kembali lagi karena memang dampak ekonomi terkait dengan diberlakukan PSBB itu tentunya juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, tekanan-tekanan ekonomi tersebut. Tentunya dari situ kita juga perlu waspada bahwasanya para pelaku-pelaku kejahatan sendiri selama ini tidak kurang ruang geraknya, kemudian sekarang leluasa, kemudian tadi yang awal kami sampaikan dari niat, kemudian kesempatannya memang di depan mata, tentunya ini yang kita sama-sama harus perkuat, kita harus sama-sama jaga, kita harus sama-sama waspada, bahwasanya keamanan itu sangat penting. Ada para pelaku kejahatan di sekitar kita, tentunya jangan sampai mereka punya niat bagaimana caranya kesempatan itu kita tekan demikian rupa sehingga tidak ketemu antara niat dan kesempatan tadi. Kalau begitu kewaspadaan seperti apa lagi Pak Awi yang harus ditingkatkan oleh masyarakat di luar sana? Apalagi tadi Anda mengatakan bahwa ada titik-titik yang menjadi blind spot yang mungkin harus dihindari oleh masyarakat, Pak Awi. Ya tadi, apapun dengan keterbatasan kepolisian, dengan jumlah yang sedemikian rupa itu, tentunya masyarakat harus memberdayakan dirinya sendiri menjadi polisi terhadap keluarganya, menjadi polisi terhadap dirinya sendiri, dalam artian bahwasanya tadi kita harus waspada, kita juga menghindari, mencegah, misalnya kalau kita menggunakan perhiasan itu berarti kan mengundang itu namanya. Pelaku kejahatan punya niat. Kalau tidak ada kesempatan, insya Allah tidak akan terjadi kejahatan. Namun demikian kalau kita memberikan kesempatan itu dengan tadi, seperti kita memakai perhiasan, tidak hati-hati, kemudian tadi di daerah-daerah ekspor, daerah-daerah yang rawan, kemudian daerah-daerah yang sepi, itu juga perlu diwaspadai. Ya, seperti itulah penguatan-penguatan. Tadi sudah saya sampaikan juga terkait dengan sistem keamanan lingkungan diperkuat. Ini juga tentunya kita harus bangun kembali, kita tumbuhkan kembali kesadaran masyarakat. Mari kita sama-sama menjaga Kamtipmas agar terhindar dari para pelaku-pelaku kejahatan tadi. Oke, kerjasama dengan pihak lain ada mungkin untuk di titik-titik tertentu, Pak Awi? Oh iya, tentunya. Peran serta masyarakat tadi saya sampaikan tentunya sangat kita butuhkan. Di sana ada TNI, di sana ada pemerintah daerah, di sana ada security, di sana ada keamanan swadaya. Tentunya kita harus sama-sama bahu-membahu saling menjaga agar situasi Kamtipmas tetap kondusif. Baik, saling menjaga yang terutama juga kewaspadaan dari masyarakat itu sendiri. Terima kasih untuk waktunya bersama kami. Terima kasih Pak Awi Setiono, Karopenmas Divisi Humas Polri. Selamat sore Pak Awi.
Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda. Tetaplah bersama kami dalam spesial.